Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dimanapun kita berada. Puji Tuhan, dalam kesempatan kali ini kita akan kembali di channel ini untuk kita menyaksikan kesaksian dari seorang murtadin. Ya Bapak Ibu, apa jadinya jika seseorang yang sejak kecil hidup di lingkungan pondok pesantren, rajin beribadah, dan dikenal taat, justru mengalami pergumulan besar dalam hidupnya, hingga akhirnya ia mengambil keputusan yang mengejutkan banyak orang dan meninggalkan keyakinan lamanya dan kemudian memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Di video kali ini kita akan mendengar sebuah kisah penuh pergumulan, air mata, bahkan penolakan dan pencarian akan kebenaran. Semua berawal saat dirinya masih berada di pondok pesantren. Di tengah aktivitas belajar agama dan kehidupan yang disiplin, ada pertanyaan-pertanyaan dalam hatinya yang belum menemukan jawaban dan membuat hidupnya tidak tenang. Namun siapa sangka, di saat hati sedang bingung dan putus harapan, ia justru mengalami perjumpaan pribadi yang mengubah seluruh hidupnya. Kasih Tuhan Yesus yang lembut membuat hatinya tersentuh dan menemukan damai sejahtera yang selama ini ia cari. Ya Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana perjalanan selengkapnya, perjalanan spiritualnya, apa yang sebenarnya terjadi di pondok pesantren itu, dan mengapa akhirnya ia berani mengambil keputusan besar dalam hidupnya, meski harus menghadapi penolakan. Ya mari kita sama-sama saksikan video ini sampai selesai. Dan biar kesaksian ini boleh memberkati dan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Sesuai dengan judul malam ini, bagaimana perjumpaan saya dengan Tuhan di pesantren. Puji Tuhan, saya akan menceritakan bagaimana kisah yang saya alami. Itu adalah kisah nyata ketika saya pada saat itu ada di salah satu pesantren. Nah, pada saat itu tugas saya ngaji dan belajar Al-Quran dan tinggal di pesantren. Bagaimana sih saudara bayangkan seseorang yang bisa tinggal di pesantren itu gimana? Dan akhirnya setiap saat saya belajar di pesantren, dan satu kali saat saya sangat mencintai, yaitu 5 waktu. Saya setia 5 waktu, sholat 5 waktu. Nah, tetapi pada saat itu saya dengan teman-teman yang ada di tempat di mana saya tinggal, lalu tugas saya setiap hari 5 waktu itu, saya itu tugas azan. Selesai azan, sholat 5 waktu dengan teman-teman dari berbagai daerah, kita duduk ngaji, dan berjalannya waktu. Pada saat itu, sekitar beberapa tahun kemudian, saya mengalami satu penyakit. Dan penyakit itu di dokter, saya sudah cek ke dokter, dan dokter itu berkata bahwa kamu penyakit ini ada cuma 2 jalan. Saya katakan, dokter, 2 jalannya apa? Dikatakan hanya mujizat dan kematian yang akan menunggu. Karena di bawah pusat saya itu ada namanya kanker. Terus sholat pun saya tidak lurus lagi. Azan saya posisi pun tidak lurus. Nah, pada saat itu pas maghrib saya azan, selesai saya azan, kemudian saya saf di belakang, kihainya di depan, dan dia baca surat-surat yang lain, dan saya di belakang juga mengikuti surat-surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setelah surat Al-Fatihah selesai, saya lanjut surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas. Setelah selesai itu, saya dengan teman-temannya
selesai sholat, kami duduk, dan kami saling sharing. Tapi posisi saya kurang enak karena saya mengalami satu penyakit itu. Kemudian beberapa bulan kemudian saya pergi ke dokter untuk cek kembali. Dan sampai di dokter itu, dokter berkata, kamu hanya menunggu mujizat. Walaupun kamu dioperasi, kamu tidak akan selamat. Karena ini penyakitmu sudah stadium 4. Dan akhirnya saya pulang itu gelisah di tempat di mana saya tinggal, di pesantren. Kemudian sholat pun saya tidak posisinya, tidak lurus lagi. Sepertinya orang yang sudah usia umur sudah 80 atau 100 tahun. Jadi saya sistemnya di bawah pusaka tarik menarik. Sehingga saya sholat pun tidak lurus. Jadi posisinya seperti orang bongkok. Dan pada saat itu saya pun takut mati. Dan akhirnya pada saat ketiga saya sholat Isya, malamnya selesai azan, saya sholat Isya, saya bersama Ustadz, dan pada saat itu di dalam sholat itu saya sedang sisipkan salah satu doa, yaitu untuk saya minta Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus Kristus menyembuhkan. Sebab saya sudah baca di dalam Al-Quran, hanya yang membuat mujizat adalah Isa Al-Masih, putra Maryam. Dan pada saat sholat Isya itu selesai, akhirnya saya baca doa meminta kesembuhan dari Isa Al-Masih. Nah, ternyata Isa Al-Masih belum datang. Dan akhirnya beberapa hari kemudian teman-teman saya dan mereka berkata kita pergi ke tempat-tempat yang orang pintar, normal. Dan kami mencari, akhirnya sudah berusaha tetapi tidak sembuh. Akhirnya beberapa hari kemudian saya tidur pun tidak tenang. Dan saya merasa kalau tidak sembuh dari sakit penyakit, pasti saya akan mati. Dan waktu saya sholat kembali, tetap begitu terus posisi saya tidak mengalami kesembuhan. Dan waktu itu saya rindu, saya katakan, jika engkau sembuhkan hari ini Isa Al-Masih dalam hidupku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan orang Kristen itu menyembuhkan saya akan mengikuti engkau selama-lamanya. Dan pada saat itu saya sholat subuh, ketika saya sholat subuh, akhirnya selesai sholat subuh, saya mengalami kesakitan kembali, dan akhirnya saya tertidur. Nah, waktu tertidur sekitar jam 4 subuh mendekati jam 5 itu saya bangun. Lalu saya lihat tangan itu orang yang berjubah putih. Orang yang berjubah putih itu datang dan dia berkata, ikutlah aku, aku akan menyembuhkan engkau dan aku akan memberikan kesembuhan kepadamu. Dan waktu saya lihat tangannya untuk memegang tangan saya terlihat sepertinya saya belum memberikan tangan sekitar 10 menit. Hanya saya berikan tangan, kita berjabat tangan, dan tangan itu yang penuh cahaya, wajah pun penuh dengan cahaya. Dan saya lihat wajahnya itu gambar seperti Tuhan Yesus. Akhirnya saya pegang tangannya. Nah, pada saat saya pegang tangan, langsung saya bangun. Posisi tadi saya yang jongkok, menunduk. Ini sekarang tidak menunduk lagi, karena waktu saya pegang tangan, saya seperti ada aliran yang masuk ke dalam tubuh saya, seperti ada kekuatan baru. Akhirnya saya berdiri lurus tegak. Tadinya posisinya seperti bongkok. Akhirnya saya berdiri lurus. Dan akhirnya saya rasa dengan tangan saya di bawah pusat penyakit seketika itu juga hilang. Dan seketika itu hilang, saya seperti ada roh satu yang masuk di dalam tubuh saya. Sehingga saya diberikan kekuatan, diberikan kesehatan yang baru, bahkan tenaga yang baru pada saat itu. Ya, besok paginya saya gilan-gilan, saya lompat-lompat. Saya katakan semua teman-teman saya, teman-teman yang di pesantren dan ustadz-ustadz dan kiainya, saya bilang, saya sembuh. Tadi malam saya didatangi oleh Tuhan Yesus itu di tempat saya. Dan akhirnya mereka mengatakan, kamu sudah murtad, kamu sudah gila. Saya bilang, iya, saya sudah berdoa berbulan-bulan, dan penyakit saya tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Dan saya sudah pergi ke orang-orang pintar, tapi tidak ada kesembuhan ilahi. Yang datang adalah Isa Al-Masih sendiri pada subuh itu juga. Dan akhirnya saya mengalami kesembuhan secara ilahi. Dan pada saat itu juga saya mengalami sesuatu yang berbeda. Sehingga ustadz saya yang mengatakan, besok kalau kamu sudah sembuh, saya bilang, iya, saya sudah sembuh, besok kita dakwah di tempat yang lain. Ustadz katakan, kamu harus sampaikan itu dakwah tentang di dalam Al-Quran. Bagaimana kamu berjumpa, bagaimana kamu ke sini, kamu ada di sini. Dan akhirnya bukan saya yang sampaikan tentang berdakwah, tapi saya sampaikan tentang di pertemuan itu banyak sekali yang hadir pada saat itu. Dari kalangan-kalangan muslim yang hadir, sehingga saya sampaikan, yaitu perjumpaan saya dengan Isa Al-Masih tadi malam, yang subuhnya. Artinya mereka semua kaget dan mereka katakan, wah, ini Kiai, kenapa kamu bawa orang ini datang ke sini bukan menyaksikan bagaimana dakwah atau hikmahnya di dalam Al-Quran, bagaimana ia sampai tinggal di sini, ada hikmah apa, tapi dia tidak sampaikan. Tapi hari ini dia sampaikan tentang Isa Al-Masih yang ada di surat Maryam. Dan saya sampaikan
bahwa saya mengalami sesuatu yang berbeda. Saya tidak bisa dustai di hati dan di pikiran dan di jiwa. Apa yang ada di dalam roh saya itu bergejolak. Hanya saya sampaikan, hanya saya keluarkan dari tempat itu. Dan akhirnya kami pulang dari tempat dakwah itu menuju di tempat di mana di pesantren saya tinggal. Saya dimarah-marahin oleh kiai itu. Para ustaz itu marah-marah bahwa saya ini sudah murtad dan saya tidak akan lagi akan dikeluarkan dari pesantren. Dan akhirnya saya katakan, kalau jika itu terjadi, ya saya siap. Tapi sebelum itu mereka sudah ancam. Mereka katakan kamu jangan macam-macam. Di daerah ini daerah mayoritas untuk kami. Jadi kalau kamu macam-macam kami akan bunuh engkau. Dan saya katakan saya siap hari ini. Saya siap hari besok pun. Karena apa yang saya alami ini adalah tanpa saya sadari itu terjadi dalam hidup saya. Sehingga pada saat itu kami juga besoknya pergi ke dakwah di satu tempat juga. Dan sampai di sana saya bukan cerita lagi tentang namanya dakwah, tetapi saya cerita tentang bagaimana perjumpaan saya yang subuh jam 5 itu dengan Isa Al-Masih. Sehingga banyak perbincangan di hari itu. Dan mereka katakan ini tidak benar lagi. Karena ini dia sampaikan di dalam surat Maryam. Itu bagaimana Isa Al-Masih itu berkuasa. Isa Al-Masih bisa menyembuhkan orang sakit. Dan bisa mentahirkan orang-orang yang sakit, lumpuh dan buta sebagainya. Dan saya sendiri yang mengalaminya. Sehingga saya cerita bagaimana dia datang dengan penuh cahaya. Dan tangan yang penuh dengan lemah lembu. Saya ceritakan ke mereka. Dan mereka katakan, Kiai, Anda salah bahwa orang ini yang datang untuk menceritakan bukan dakwah. Tetapi dia ceritakan tentang bagaimana perjumpaan dia dengan Isa Al-Masih. Puji Tuhan saudara, akhirnya saya pulang dan itu sudah diteror. Saya diteror dari pihak-pihak mereka dan akhirnya mereka katakan, jika kamu ulangi lagi kesalahan ini, kami tidak segan-segan. Kami akan membantai kamu di sini. Dan saya katakan, saya siap. Itu terjadi. Dan akhirnya perjumpaan saya dengan Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus Kristus itu tidak bisa seorang pun yang bisa menghalangi saya. Sehingga tergejolak dalam hati saya pergi hanya menceritakan tentang Yesus Kristus. Tentang Yesus Kristus. Setiap di mana ada pertemuan untuk dakwah, itu saya ceritakan bagaimana kuasanya, bagaimana mujizatnya. Dan saya katakan selama ini saya sholat, tapi saya memanggil-manggil dia, yaitu Nabi Muhammad, tapi tidak datang. Tapi yang datang adalah Isa Al-Masih. Puji Tuhan, akhirnya saya disembuhkan. Dan saya cerita, dan mereka katakan tutup mulut. Saya bilang, saya tidak bisa tutup mulut, karena ini saya alami sendiri. Akhirnya saya diancam, dan akhirnya saya dibawa ada beberapa orang yang dengan berjubah, dan mereka mengancam saya. Dan akhirnya, saya ambil komitmen dan saya katakan malamnya saya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan jika engkau sudah menyelamatkan saya dari setiap sakit penyakit dan engkau sudah sembuhkan, saya minta tiket untuk pulang dari tempat ini. Jika engkau kendaki, tiket yang aku butuhkan hanya 3 juta rupiah. Jika engkau bisa mengatakan, saya percaya engkau akan menolong. Dan puji Tuhan, malamnya. Nah, akhirnya malam itu ketika saya tidur, saya sholat dan saya baca di dalam sholat itu bukannya lagi saya baca surat-surat yang lain, cuma Al-Fatihah sama doa Bapa kami yang saya baca. Akhirnya selesai saya baca malamnya, saya tidur dan Tuhan bawa saya memperlihatkan bagaimana saya meminta tiket itu. Dikatakan kamu pergi ke pasar dan saya akan menunggu di sana. Saya katakan di pasar mana yang akan kuberitahu tempat itu. Jadi perjalanan jalan kaki sekitar 5 kilo. Jadi saya jalan kaki keluar dari pesantren menuju pasar. Akhirnya saya tiba di pasar. Saya tengok pagi-pagi betul ada satu kendaraan yang lewat otobus. Dan mereka buang undian. Buang kertasnya dan saya ambil. Dan kertas itu ditulis undiannya undian bungkusan Supermi. Dan akhirnya saya ambil dan secara manusia saya buang kertasnya. Tetapi ketika saya buang, saya dengar di telinga saya itu seperti ada suara katakan ambil dan ikut. Dan ketika saya lihat di kertas itu syarat-syaratnya harus dalam amplop itu, satu amplop harus 5 bungkus Supermi macam-macam. Dan saya katakan saya dapat dana di mana untuk beli Supermi, bungkusan Supermi. Kemudian amplopnya saya harus beli di mana. Dan akhirnya dalam perjalanan saya pulang, saya cuma lihat begini dan saya katakan ini saya tidak akan ikut karena saya tidak dapat keuangan untuk beli amplop sama bungkusan Superminya. Ketika selesai saya tiba di tempat di mana saya tinggal di pesantren, akhirnya malamnya saya sholat, malamnya begitu indahnya ketika perjumpaan saya dengan Tuhan. Tuhan tidak tinggalkan. Akhirnya dia berbicara, aku akan tunjukkan engkau, yaitu bagaimana engkau memperoleh bungkusan Supermi. Dan akhirnya dia tunjukkan seperti skenario. Malamnya dia bukakan. Akhirnya saya pergi tempat dia tunjukkan di mana tempat itu sekitar beberapa sampah itu tempat itu. Kemudian belum dibakar masyarakat untuk bungkusan Supermi. Sehingga ada di dalam itu penuh dengan ulat-ulat. Jadi waktu paginya saya bangun dan saya tanya tempat ini kalian tahu, dan saya tanya di mikroled dan mereka kami tahu tempat itu. Dan saya bilang antar saya di tempat itu, dan saya sadar itu sepertinya orang penggulung sampah.
Saya bajunya sobek-sobek dan saya bawa beberapa karung. Dan akhirnya saya waktu turun dari angkut saya lihat sesuai apa yang Tuhan perlihatkan malamnya. Saya lihat beberapa sampah itu penuh dengan bungkusan supermi. Akhirnya saya kumpul semua, saya dapat begitu banyak, tapi penuh dengan ulat-ulat karena sudah beberapa bulan. Ada yang bau busuk, anda saya ambil, dan akhirnya di dalam perjalanan saya menuju ke pantai untuk mencuci itu bungkusan supermi yang kotor. Dan saya katakan ini bungkusan supermi saya sudah dapat, tapi untuk beli amplopnya di mana? Dana tidak ada. Akhirnya waktu saya selesai cuci bungkusan supermi, Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Tuhan kirim malaikat yang saya nama malaikat yang dari luar negeri. Tuhan pertemukan saya ada salah satu orang bule, dan akhirnya dia berbicara bahasa Indonesia pun tidak lancar. Dan akhirnya dia ketemu dengan saya di pantai dan dia tanyakan nama saya, dan saya ini bahasa Indonesia pun tidak lancar. Dan dia katakan, saya ingin berteman dengan kamu, dan saya ingin menolong kamu. Dan saya katakan, kamu kan belum kenal saya, kenapa kamu menolong saya? Dan saya bilang, saya rindu menolong kamu. Langsung di dalam hati saya bilang, semua Tuhan siapkan. Apa yang saya butuhkan, Tuhan pertemukan orang-orang yang tepat. Akhirnya dikatakan, kalau kamu suka, kita berdua untuk bisa makan makanan yang ada di hotel itu. Dan kita duduk santai dan sambil berbincang-bincang. Dan akhirnya dikatakan, selama hidup saya di pesantren tidak pernah makan enak seperti dia ajak pada saat itu. Dia tawarkan untuk pesan mie goreng dan nasi goreng. Akhirnya saya dikasih makan dan saya merasa sesuatu yang beda. Ketika selama saya tinggal di pesantren, akhirnya diberikan makanan itu saya makan. Dan akhirnya setelah makan, dia katakan, kamu mau kemana? Saya bilang, saya pulang ke pesantren. Dan akhirnya dikatakan, saya mau pengen antar kamu di pesantren. Saya katakan, tidak perlu. Karena ketika kamu tiba di pesantren, mereka akan menolak kamu. Bisa-bisa mereka katakan kamu adalah orang kafir. Dan kamu bisa dimusuhi orang-orang yang di sana. Dikatakan tidak masalah, saya akan turunkan kamu bukan di pesantren, tapi lewat dari pesantren beberapa kilo, baru kamu bisa jalan kaki. Akhirnya saya bilang, oke, kalau begitu. Waktu dalam perjalanan saya itu dalam keadaan ketakutan. Ini kalau sampai teman-teman saya tahu, sampai kiai atau ustadz yang tahu, habis saya. Akhirnya pas waktu lewat dari pesantren saya menunggu, kepalanya saya merunduk untuk bersembunyi di dalam mobil. Jadi antar lewati setiap pesantren itu, baru saya turun dari kita beberapa kilo, saya jalan kaki. Lalu tiba sebelum dia turun dia katakan, saya bisa membantu kamu. Dan akhirnya dia berikan saya salah satu dana yang saya tidak pernah pegang sebanyak itu. Hanya diberikan, dia taruh di amplop. Saya hitung sampai di pasar itu nilai itu sekitar 500.000. Dan saya bilang lebih dan cukup apa yang saya minta untuk amplop saja sudah cukup. Dan pada saat itu kalau itu saya memang sudah bisa beli sepeda karena harga pada saat itu saya bilang cukup lumayan banyak. Saya turun dari mobil dan saya berjalan kaki menuju pesantren dan teman-temannya menyambut, assalamualaikum. Akhirnya saya bilang, waalaikumsalam. Dari mana? Saya bilang, saya cuma jalan-jalan ke pantai. Dan akhirnya saya sampai di gubuk di mana ada musola. Rumah saya dekat musola. Akhirnya saya cuci kembali itu bungkusan supermi dan saya jemur di samping sawah dan akhirnya kering. Saya tulis kemudian alamatnya dan saya ikuti setiap di mana ada setiap toko ada kotak undian. Jadi saya antar dari setiap desa, kecamatan, kabupaten, saya antar. Ketika saya dakwah di mana-mana dengan Pak Kiai, saya antar. Dan dia Ustaz katakan begini, atau Kiai di samping, dia bilang itu kamu ikut ada penipu, kamu buang-buang biaya. Saya katakan saya cuma coba saja. Siapa tahu saya bisa dapat. Akhirnya beberapa hari kemudian begitu juga saya ikut terus, saya bawa setiap di kota. Akhirnya pas di bulan Oktober saya ingat pada saat itu tanggal 10 di bawah layar televisi diumumkan nama saya juara 2 mendapat mobil Suzuki Futura. Akhirnya saya katakan ini tidak mungkin, yang lihat itu adalah teman saya yang nonton di televisi itu. Akhirnya di sekitar diumumkan itu ya sekitar pada saat itu TVRI atau gimana mereka nonton dan mereka kabarkan saya sementara saya posisi di bendungan untuk ambil pasir. Nah saya ambil pasir, mereka bayar 1 karung 500 rupiah dan saya membangun tempat untuk musola di situ. Dan akhirnya teman saya itu memberitahukan ke saya bahwa saya lihat di televisi itu nama kamu muncul. Saya bilang, nggak mungkin nama saya. Akhirnya keesokan harinya telepon berbunyi di rumahnya Pak Kiai. Akhirnya mereka telepon dan Pak Kiai angkat dan mereka kata, apa nama orang ini ada? Dia bilang, oh nama orang itu nggak ada, tapi alamatnya lengkap. Terus nomor telepon juga lengkap. Kenapa orang itu nggak ada? Ini akhirnya dikatakan nggak ada. Kemudian besok hari juga mereka telepon bahwa jangka untuk ambil hadiah itu hanya 5 hari. Kalau sampai tidak ambil hadiah mobil itu dikatakan hangus. Dan akhirnya besoknya saya dengar Kiainya ngomong sama mereka dari PT Indofood itu. Akhirnya saya bilang, oh itu nama saya. Dan akhirnya Kiai itu dikatakan, kamu ikut-ikut ini, itu penipuan. Dia bilang penipuan. Itu kamu dibohongi. Jadi nggak usah perlu percaya itu penipuan. Akhirnya mereka telepon lagi dan mereka katakan jangka kamu sisa 3 hari.
jika 2 hari lewat dari itu sudah dikatakan hangus. Akhirnya 4 hari kemudian dari kantor pos, dari kecamatan yang antar surat itu ke alamat saya, tempat di mana saya tinggal, langsung mereka antar dan akhirnya mereka tanya di kiai itu dan istrinya. Dia bilang nama orang itu, saya juga bilang nggak ada orang. Ternyata saya ada di Bendungan lagi dan akhirnya teman saya itu mendengarkan, dia bilang itu orangnya ada di Bendungan. Tapi yang di kiai sama istrinya ngotot bilang orang itu nggak ada di sini. Hanya teman saya bilang katakan ini orangnya ada di bawah. Akhirnya kantor pos katakan kalau begitu kamu yang tanda tangan, kamu yang menerima kamu tanda tangan, nanti kamu serahkan di orang itu. Dia bilang alamatnya lengkap, nomor telepon lengkap, tapi orang itu nggak ada, nggak mungkin. Akhirnya selesai ditanda tangan di orang yang mengantar itu di kantor pos. Akhirnya saya dipanggil, teman saya itu dikatakan ada surat dari keluargamu dari yang jauh. Saya katakan kamu jangan ganggu saya lagi menyelam, ambil itu pasir di bendungan, ke dalamnya 5 meter untuk nafkah kita. Dan bagaimana saudara tahu tinggal di pesantren itu dari makannya seadanya. Akhirnya dia katakan surat dari mana? Surat dari jarak jauh. Akhirnya dikatakan bisa kamu baca. Dia katakan berita gembira kamu mendapat 1 buah mobil suku Futura dari PT ini. Jadi kamu harus selesaikan sisa tinggal 1 hari lagi. Saya buang itu skop sama karung hanyut lewat bendungan dan saya naik dan saya katakan ini yang saya minta tiket dan selama ini. Akhirnya hari itu juga saya katakan saya mandi dan selesai saya ngomong sama Pak Kiai, saya katakan ini bukan penipu, ini sudah ada surat lengkap. Alamatnya lengkap, ayo kita pergi untuk ambil hadiah ini. Dan akhirnya telepon berdering juga, mereka katakan sisa 1 hari lagi kamu harus ambil hadiah itu, kalau tidak dikatakan hangus. Akhirnya kami berusaha, kami berjalan dan kami dikatakan harus membawa uang pajak tebusan 9.900.000. Kami tidak punya dana, akhirnya pihak itu meminjam salah satu anggota dewan. Akhirnya dipinjam, sampai sana kami perjalanan bertiga. Tiba di satu tempat namanya dekat Ancol. Taman Ancol, dekat di situ perusahaannya. Akhirnya perjalanan kami begitu sangat jauh, start dari pagi sampai tiba sana sore. Akhirnya kami ketemu dengan mereka yang pelaksanaan. Akhirnya mereka menunggu teman-teman yang saya sudah menerima juara 1, juara 2 sudah terima. Tinggal saya yang belum ambil hadiahnya. Sampai ke dalam, saya kasih tahu bahwa itu nama saya yang dapat. Dia bilang kenapa kamu tidak datang dari hari pertama, kedua dan ketiga? Baru kamu datang. Saya bilang soalnya pada awalnya kami pikir adalah penipuan, tapi ini ternyata adalah bukan penipuan. Dan mereka katakan itu kan asli, kami sudah mengirim surat. Nah, akhirnya saya diambil gambarnya, foto bersama dengan direktur di tempat itu, dan akhirnya kunci mobil diserahkan, hanya dibayar pajak mobil itu, kemudian kami bawa pulang. Di dalam perjalanan saya bawa mobil yang lama, mereka berdua bawa mobil yang baru. Perjalanan tiba di sana sekitar perjalanan sungguh amat jauh. Nah, akhirnya besoknya ya itu ngomong ke saya bahwa mobil ini di tempat berkah inilah kamu dapat, di tempat inilah kamu dapat mobil ini. Dan saya katakan dulu kan waktu saya ikut kamu bilang itu penipuan dan kamu buang-buang biaya. Nah sekarang di tempat inilah kamu dapat berkah. Dan akhirnya saya katakan kalau begitu saya mau jual, saya jual mobilnya karena untuk tiket saya kembali. Dan dikatakan nggak bisa jual karena itu saya sudah tebus pajaknya 9.900.000. Dan saya katakan ini kan mobil saya, bukan mobil Abi. Jadi ini saya punya hak. Dia bilang kamu bukan punya hak. Saya sudah menebus. Dan akhirnya saya tidak tenang. Tapi surat-suratnya si Kia itu pegang. Dia pegang surat-suratnya semua. Dan akhirnya saya tidak puas. Saya pergi ke kecamatan sama kabupaten. Ada 2 dealer. Saya bilang siapa yang cepat dia bisa dapat. Saya dapat undian. Jadi saya jual. Ada yang 35 juta. Ada yang 40 juta. Dan saya katakan kalau kalian cepat, siapa yang cepat dia dapat. 2 orang ini sudah cabut uang cash. Dan mereka menuju di tempat di mana saya tinggal. Hanya sampai di sana, saya tampak memberitahukan itu Abi dan saya katakan saya mau jual mobil. Saya dikatakan, oh nggak bisa. Akhirnya dia ribut dengan kedua orang ini, yang dealer ini. Ribut. Dia bilang, kenapa? Bagaimana? Ini pemiliknya mau jual. Kenapa Abi yang dia bilang itu adalah tempat dia tinggal di tempat ini dan dia dapat berkah. Dan akhirnya mereka lama baru pulang. Mereka adu dulu. Abi bilang, kami sudah rugi waktu dan kami mau pengen beli. Dan dia katakan, kamu nggak usah beli dan saya tidak akan memberikan itu. Itu sudah menjadi milik saya. Dan saya ngomong ke dia, Abi, kamu masih ingat kejadian pada saat itu sebelum saya ikut? Kamu bilang itu penipuan. Dan setiap telepon bunyi kamu bilang gak usah dengar itu penipuan dan sebagainya. Sekarang kebalik, itu bagaimana hak saya? Kamu ambil. Akhirnya dia bilang, oh nggak perlu kamu ngomong itu. Kamu mau ngomong apapun itu surat-surat ada di saya. Itu hak milik saya. Dan saya katakan, waduh itu nggak bisa. Dan akhirnya kedua dealer ini pulang dan kecewa. Akhirnya saya marah-marah di tempat itu. Dia bilang kamu nggak jelas ini bagaimana hak saya? Kamu bilang hak kamu. Akhirnya dia katakan kalau begitu. Abi yang beli. Nah, dia langsung dikatakan, saya bilang bisa kamu beli, tapi sekarang juga kamu harus bayar. Dia bilang kasih jangka saya untuk mencari keuangan untuk pinjaman. Akhirnya esok harinya dia cari dana,
pinjam di teman salah satu anggota dewan. Akhirnya dia katakan saya beli dengan dana yang 10 juta untuk mobil kamu yang baru. Saya bilang nggak apa-apa, nanti dananya serahkan ke saya. Akhirnya besoknya dia dapat dan dia serahkan ke saya. Akhirnya saya rencana karena saya minta tiket cuma 3 juta, tapi Tuhan kasih melebihi dari 3 juta. Akhirnya puji Tuhan saudara, hanya besoknya dia kasih keuangannya, pagi habis serahkan, dan malamnya saya mulai sudah beres-beres barang-barang saya bilang subuh saya akan kabur. Tapi sebelum Abi itu menyerahkan keuangan itu, dia sudah sampaikan ke saya, dana itu kamu jangan dipakai, kami akan kirim ke tempat yang di mana kamu akan lanjutkan ambil kiai di sana, yaitu di Arab Saudi. Saya katakan enggak usah, hatinya saya bilang enggak usah, kenapa jauh-jauh aku harus pergi ke Arab. Saya bilang dananya sudah ada, saya sudah minta tiket ke Tuhan, Tuhan sudah kasih melebihi dari 3 juta. Akhirnya subuhnya saya berangkat, saya naik angkut. Jadi dari desa menuju ke kecamatan menuju ke kabupaten. Sampai di sana jam 6 subuh pagi. Akhirnya saya tiba di sana, saya lanjut naik bis. Tapi pada saat posisi itu mereka sudah cek di pesantren dan semua para ustadz dan mereka katakan informasi ini orangnya sudah nggak ada, udah kabur di mana. Mereka kontak teman-teman semua yang berjubah putih, semua mereka blokir jalannya. Akhirnya pas saya tiba di bis di terminal itu, saya lihat jam 7 pagi mereka semua berjubah putih naik di setiap bis dan mereka cek. Pada saat itu saya dengar teriak-teriak mereka, Allahu Akbar, bunuh orang ini karena dia telah melarikan diri dan dia sudah murtad. Jadi waktu mereka naik, saya itu cuma berdoa, Tuhan tolong saya, putahkan mata mereka supaya mereka tidak bisa melihat saya. Dan waktu mereka naik, mereka tanyakan di saya, apakah nama kamu ini? Dan saya katakan, Roh Kudus bisikan di telinga saya, jangan sekali kamu menjawab. Ya, saya tidak menjawab. Tapi jujur, dalam keadaan seperti itu saya ketakutan. Maaf kata, sampai saya kencing celana. Dan saya ketakutan. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya binasa. Akhirnya saya dibiarkan begitu saja. Saya dilewati di jalan. Dan mereka berteriak, nggak ada orang. Pikiran saya pada saat itu, jika mereka membawa foto saya, maka saya akan mati pada saat itu. Karena mereka dengan jubah putih, dengan kekerasan, dengan ada yang membawa barang tajam. Akhirnya saya lolos dari terminal pertama menuju terminal yang kedua. Tiba di terminal yang kedua itu lebih parah lagi. Itu saya lihat semua mereka blokir jalan dan mereka jubah putih dan jenggot panjang. Mereka berteriak-teriak, cari dia nama ini. Mereka tulis semua di ini, mereka berteriak, angkat dia dan bunuh dia kalau jika ditemukan. Dan saya itu dalam keadaan ketakutan dan saya berdoa, Tuhan tolong saya. Kan kau sudah memanggil saya dari di tempat di mana aku yang belum percaya, sekarang aku mau percaya. Saya minta engkau bukakan mata mereka agar mereka tidak melihat aku. Dan ketika mereka naik, mereka naik ada yang kasar-kasar, mereka kecam. Dan akhirnya mereka tanya di depan kursi saya. Dia katakan, apakah kamu nama orang ini? Dia katakan bukan. Nah, terus saya itu dilewati, saya ada ditanya. Nah terus pikiran saya pikir saya ini mungkin angin atau gimana, dan mereka lewati. Akhirnya mereka tanya orang belakang. Dan akhirnya saya duduk dengan tenang, tapi dalam keadaan takut, gelisah. Ini sampai saya ditanya. Lalu pada saat itu, saya pikir mereka bawa foto, maka saya tidak akan selamat. Akhirnya saya lolos, dan mereka saya dengar mereka berteriak, nggak ada orang itu. Mereka turun dari bis ke bis, mereka cek. Akhirnya saya lolos dari terminal kedua, menuju di satu pelabuhan. Tiba di sana, di pelabuhan Tanjung Priok. Akhirnya saya lihat gabungan itu semakin banyak. Dan itu saya lihat, pas waktu saya turun dari bis, pada saat itu saya lihat, saya pikir saya tidak akan lolos untuk naik di kapal ini. Dan akhirnya pas turun, karena dalam keadaan takut, pada saat itu saya turun pas, saya jatuh, langsung saya pingsan. Yang menolong saya adalah seorang tukang jual es cendol. Saya sekitar beberapa menit saya pingsan. Setelah saya pingsan, saya dengar kapal beberapa storm, sudah berapa kali. Dan akhirnya saya tidak jadi berangkat. Akhirnya saya nginap di satu tempat di penginapan di Tanjung Priok. Saya langsung telepon ke pesantren bahwa saya sudah pulang ke di tempat asalku. Dan mereka katakan, kamu bersembunyi dimanapun, kami akan mencari kamu sampai ketemu. Dan akhirnya di tempat di mana tempat saya, mereka kontak semua pasukan-pasukan jihad dan mereka katakan blokir setiap jalan udara dan darat, blokir semua pintu-pintu yang masuk dari pelabuhan, dari bandara, mereka blokir semua untuk mencari. Dan pada saat itu konflik masih terjadi. Akhirnya saya 1 bulan ada di Tanjung Priok, dan setelah 1 bulan saya naik kapal Lambelu menuju di mana tempat saya di daerah Maluku Utara. Akhirnya tiba dalam perjalanan 1 minggu di sana saya ditangkap dengan pasukan jihadnya. Saya dibawa ke pos jihadnya, dan pada saat itu pikiran saya tidak akan selamat. Dan akan yang membawa saya orang berjenggot panjang dengan jubah putih, matanya merah yang begitu galak. Dan itu waktu saya ditangkap, turun dari kapal dan mereka bilang kita kembali bawa dia di pos.
sampai di pos dan mereka tanyakan saya, kenapa kamu kabur dari pesantren? Dan saya katakan, saya tidak betah di sana, dan kenapa kamu tidak bisa baik-baik dan kamu melarikan diri? Dan akhirnya, dan mereka katakan, kamu pilih yang mana, mau hidup atau mati? Dan saya katakan, saya hidup, dengan hidup ke mati. Pikiran saya akan nasib seperti saudara-saudara saya yang terbunuh, keluarga saya, mereka akan dicincang seperti dalam konflik. Akhirnya mereka katakan, kalau begitu kamu pengen hidup, apa yang kamu lakukan untuk kami mengantar engkau di tempat di mana tempatmu? Dan akhirnya saya diberikan hikmat. Dia katakan, apa yang kamu pelajari di pesantren? Kamu akan menolong orang-orang di sana untuk menjadi guru ikro, menjadi ustadz di sana untuk memberikan pelajaran tentang ikro, tentang apa cara baca, bagaimana cara ambil air wudhu, tuntunan sholat, dan sebagainya. Akhirnya saya sampaikan ke orang itu. Akhirnya dikatakan, kamu gak akan bikin ulah lagi, kamu gak akan bikin sesuatu yang seperti kamu pun. Saya katakan tidak. Kalau begitu, esoknya kita akan siapkan speed untuk kami mengantar kamu di tempatnya. Di dalam pikiran saya nasibnya seperti saudara-saudara saya yang dibantai habis-habisan. Saya pikir saya akan dibunuh di atas laut, akan dibuang mayat saya di atas laut. Akhirnya di dalam perjalanan beberapa orang kepala pasukan jihad dan sebagainya, mereka suruh saya duduk di depan speedboat dan mereka di belakang. Dan di dalam speed itu saya lihat ada beberapa senjata yang mereka bawa karena pada saat itu masih ada konflik. Dan akhirnya golok saya lihat dan dalam keadaan saya masuk ke dalam speed itu sedang gemetar, ketakutan. Dan saya akhirnya tidak membelakangi mereka. Dan saya harus berhadapan dengan mereka. Akhirnya waktu dalam perjalanan sekitar 6 jam itu di pertengahan itu saya berdoa tanpa henti-henti. Sore akhirnya Tuhan tolong sampai tiba di sana. Saya turun dengan posisi jenggot saya pada saat itu sama seperti mereka, dan akhirnya saya turun dan keluarga-keluarga saya tidak mengenal saya. Dan pada saat itu saya selama dengan keluarga-keluarga saya yang ada, mereka katakan, kamu siapa? Dan mereka tidak mengenal saya dengan saya ini. Oh, kenapa kamu sudah kembali? Nanti saya jelaskan. Dan akhirnya saya dikasih tugas untuk di masjid, untuk bantu Ustadz Kiai di sana, untuk para jamaah, untuk ajar ikro, bagaimana mengajar mereka tentang tuntunan sholat. Akhirnya beberapa bulan kemudian, ini yang Tuhan yang tidak pernah menutup mata. Akhirnya Tuhan mengirim ada beberapa orang, 2 orang untuk menuju di satu provinsi untuk mencari keselamatan. Akhirnya mereka mendapat keselamatan. Ada satu Tuhan sediakan, saya sebut dia adalah malaikat yang dari surga, penolong, yaitu Tuhan utus dia. Akhirnya dia menolong kami keluarkan dari tempat itu menuju satu provinsi. Tapi di dalam menuju satu provinsi itu tantangan demi tantangan yang kami alami. Kami keluar pada saat itu dengan pertolongan Tuhan yang begitu indah. Sehingga gelombang yang pertama mereka keluar dengan alasan bahwa mereka akan berjualan di provinsi, membawa pisang, membawa bahan-bahan pertanian, hasil pertanian untuk jual ke provinsi. Setelah mereka jual, mereka dapat beberapa dana, langsung mereka lanjutkan di satu tempat untuk mereka tidak bisa kembali lagi ke kampung karena kampung itu sudah kena konflik dan rumah-rumah kami sudah bakar, gereja-gereja kami sudah ludes dan sebagainya. Pendeta-pendeta pun dibunuh dan sebagainya. Jadi kami pada saat itu korban sekitar 172 orang pada saat itu. Akhirnya gelombang ketiga untuk keluar dari kampung menuju provinsi. Gelombang yang kedua itu mereka pun lolos. Setiap mereka keluar dari kampung, mereka semua buat surat keterangan dengan tujuan, artinya mereka hanya jualan, habis itu mereka kembali. Nah, gelombang kedua lolos. Gelombang ketiga termasuk saya. Saya berangkat dengan pambut di dalam sekitar 50 orang. Hanya kami menuju di tempat itu. Akhirnya kami ditangkap di provinsi dan akhirnya kami ditahan di gudang. Dan mereka katakan, semua kenapa dari mualaf-mualaf semua, kenapa keluar dari sana dan mereka tidak mau kembali, kenapa mereka pergi ke kabupaten yang lain, ada apa? Dan akhirnya yang menahan kami adalah pasukan putih, sehingga mereka katakan, kalian jangan kemana-mana. Akhirnya mereka taruh kami di gudang kopra, mereka slot dengan slot yang besar, dan kami dijanjikan bahwa kalian jangan kemana-mana, kami akan panggil pasukannya. Dan pada saat itu konflik yang masih panas. Akhirnya sungguh benar, kami pikir orang yang tadi berkata bahwa kami akan datang bawa makanan dan kami akan memberikan kalian makanan. Kami pikir orang itu yang akan datang memberikan kami makanan. Ternyata bukan. Semua orang dalam ketakutan di dalam gudang kopra itu. Ketika kami pikir yang buka gudang itu adalah pasukan putih. Ketika mereka buka dan kami akan dihantam habis-habisan, akan dibunuh masalah di tempat itu. Ternyata pada subuh itu bukan pasukan putih yang datang, tetapi malaikat Tuhan yang membukakan pintu itu. Dan kami melihat sendiri itu pintu slot itu dibukakan dan dibukakan lebar-lebar dan kami keluar. Kok yang orang yang buka itu di mana dengan pakaian putih tadi? Tidak ada lagi. Akhirnya semua di dalam gudang itu keluar dan menuju di tempatnya masing-masing mencari keselamatan untuk melarikan diri.
untuk mengungsi di tempat yang lain. Dan akhirnya perjalanan kami aman, tiba di satu kabupaten, kami ditangkap lagi, diinterogasi lagi. Kenapa dengan barang-barang yang banyak begini kalian datang ini? Dan kami menjelaskan, barang-barang bekas ini, bekas konflik kami akan memberikan kepada keluarga kami yang ada di sini. Dan mereka katakan, dengan adakah surat kalian atau ada koordinator kalian yang bertanggung jawab dalam perjalanan kalian sebanyak ini? Dan barang-barang yang banyak begini. Dan akhirnya salah satu saya juga berhadapan dengan mereka dan katakan kami berjanji kami dikasih jangka 1 minggu untuk mengunjungi saudara-saudara kami. Dan akhirnya begitu kami berunding di tempat itu dengan camat dan bupati dan yang lainnya, pemerintah lainnya, akhirnya mereka setuju dengan perjanjian, dengan surat pernyataan, asalkan kalian 1 minggu lagi kembali. Akhirnya kami katakan oke. Akhirnya kami dikawal dengan beberapa anggota dan akhirnya kami lolos. Sampai di sana teman-teman yang tadi yang pakai kudu dan pakai peci, akhirnya mereka katakan kita sudah melihat namanya gereja. Kami akhirnya lolos di situ. Nah, tiba di satu tempat itu kami sudah senang. Gelombang keempat dan kelima itu lebih parah lagi. Itu banyak perbantaian, ada mereka ditangkap dan sebagainya. Sampai saat ini kami tidak tahu. Itu beberapa saudara kami hanyut di laut dan tidak tahu di mana. Mereka dibantai sampai sekarang gitu. Bahkan yang lain sudah ditangkap anak-anak kecil, dibawa ke kecamatan. Akhirnya mereka piarakan anak-anak itu. Dan akhirnya kami lolos dari tempat itu. Kami menuju di satu tempat. Dan akhirnya orang yang tadi yang saya sebut malaikat penolong yang dari surga yang mengirim kapal dan mengangkut kami dari tempat di mana kami tinggal. Nah, akhirnya kami dibawa di satu provinsi untuk tinggal di provinsi yang aman, yang mayoritasnya orang Kristen, sehingga kami tiba di satu pelabuhan, semua tangisan dan air mata, dan akhirnya kami menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku, lagu-lagu Kidung Jemaat, Makin Dekat, dan semua masyarakat provinsi yang ada di situ menyambut, dan masyarakat lain yang konflik itu melihat bahwa kami orang-orang yang sudah mengalami tawanan, dan akhirnya kami lolos. Akhirnya semua pada saat itu pemerintah menyambut kami bahwa tempat ini kalian tinggal ada tempat yang aman. Akhirnya kami tinggal disediakan tempat perumahan untuk kami tinggal. Dan akhirnya setelah itu kami tinggal, saya bergabung di dalam satu yayasan. Dan akhirnya saya sekolah penginjilan. Akhirnya saya sekolah ambil S1 untuk pendidikan Kristen dan sarjana teologi. Nah, akhirnya saya melayani Tuhan. Bagaimana saya melayani Tuhan diajar oleh misionaris yang dari Australia. Akhirnya dia membawa saya bagaimana cara melayani Tuhan, bagaimana menjadi misionaris, bagaimana menyampaikan Injil. Dan begitu saya melihat, tapi pada saat itu jujur, saya tidak melupakan orang-orang yang telah membasmi saya, keluarga saya. Memang saya sakit hati, tetapi lewat saya dididik dan diajarkan bagaimana belajar mengampuni setiap musuh-musuh. Kalau tidak pada saat itu, di dalam hatiku dendam, membara, saya harus balas. Tetapi kasih Yesus menutupi segala-galanya. Sehingga saya tadi yang marah, begitu pengen dendam, ingin melakukan dendam, hal-hal yang jahat. Tetapi ketika kasih Yesus Kristus mengalir, hal tadi dendam hilang semua. Saya melayani Tuhan dengan sepenuh. Hanya saya pergi, bagaimana mendapatkan mereka, saya mengasihi. Bukan sampai saat ini, bukan saya menendam mereka. Tetapi saya berdoa dan saya sampaikan Injil, agar mereka menerima Tuhan Yesus dan Juru Selamat. Hanya banyak jiwa diselamatkan. Dan banyak jiwa dengan tim kami melayani. Banyak kaum kedar bayo bertobat, menerima Isa Al-Masih dan Juru Selamat. Hanya saya jelaskan semua bagaimana di Al-Quran seperti ini, bagaimana berbicara, bagaimana dia bukan hanya Nabi, tapi dia adalah Tuhan 100% dan manusia 100%. Untuk datang ke bumi untuk menjelma manusia, dia mati dan bangkit, dan dia punya kuasa untuk membebaskan. Dan itu mujizat yang saya lihat di dalam pelayanan saya. Orang lumpuh, orang buta, bahkan orang mati bangkit hanya dengan kuasa Yesus Kristus. Dan itu saya pergi dari desa ke kota, kabupaten, saya pergi dari hutan untuk sampaikan Injil. Bagaimana saya lihat Roh Kudus bekerja di dalam pelayanan, api Roh Kudus, penyataan Tuhan. Begitu yang saya ingat di Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Pergilah beritakanlah Injil ke seluruh bangsa, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Itu yang saya pegang, amanat agung. Saya pergi untuk memberitakan kabar baik. Saya bukan menendam mereka, tapi saya sampaikan kabar baik agar mereka diselamatkan. Dan mereka percaya, mereka pun tidak akan dibuang ke neraka, tapi mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Makanya saya katakan, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak ada jalan lain, hanya Isa Al-Masih, yaitu jalan yang lurus, jalan yang benar, keselamatan yang kekal. Tidak ada siapapun. Saya katakan di dalam Isa Al-Masih, para nabi pada saat itu mereka hanya berkata, firman Tuhan berkata, Tuhan bersabda, tetapi Isa Al-Masih sendiri, Tuhan sendiri berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, tanpa seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Jadi tidak ada jalan, hanya ada di dalam Yesus. Itu jalan yang lurus, itu ihdinas siratal mustaqim. Tidak ada jalan yang lain. Dan saya jelaskan kepada mereka bagaimana
karya-karya Yesus Kristus. Dan bukti-bukti ketika dalam pelayanan saya katakan, kalau apabila engkau tidak percaya kita lihat bukti. Kalau engkau sakit, sudah ditolak dokter, dan sudah divonis, dokter pun angkat tangan. Saya bilang Tuhan sanggup untuk menyembuhkan dan membebaskan engkau dari segala kutuk penyakit yang sudah dirancang oleh iblis dan sudah diprogramkan oleh iblis. Yesus akan datang untuk membebaskan dan menyembuhkan engkau secara gratis. Akhirnya mereka melihat mujizat Tuhan terjadi, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang begitu yang tertawan dengan penyakit. Dan saya katakan, itulah bukti bahwa Tuhan hanya bukan sekedar Allah manusia, tetapi dia mati untuk dosa-dosa kita, dan dia sanggup menyembuhkan kita, dan dia bangkit dari kematian, dan dia menang dari kematian, dan dia merebut kunci kerajaan maut. Tidak ada nabi yang mati dan bangkit, hanya Yesus Kristus yang mati dan bangkit, dan mewujudkan bahwa dia sendiri yang menunjukkan bahwa dia Tuhan, tidak ada yang lain. Maka pada saat itu saya ceritakan bagaimana orang-orang mengalami kuasa Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya baru pulang dari satu kabupaten untuk bagaimana memperkasihkan gaya hidup kerajaan Allah. Itu hidup dalam kebenaran, sukacita, damai sejahtera, dan mempraktek bagaimana impartasi kuasa yang dari surga. Bahwa ketika kita menjadi anak Tuhan, kita diberikan ahli waris, untuk diberikan otoritas, kuasa untuk pergi segala penyakit tunduk kepada nama Yesus. Itu kita praktek sehingga banyak orang di luar sana dipenjara dengan penyakit, dipenjara dengan kuasa-kuasa lain. Ketika mereka melihat anak Tuhan yang diurapi, kuasa-kuasa lain tunduk di bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Itu terbukti sehingga banyak jiwa yang diselamatkan. Saudara bisa lihat di channel saya bagaimana jiwa yang dengan ribuan bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika saya diselamatkan dari tempat kegelapan, saya membawa jiwa kepada Yesus Kristus untuk mempersembahkan. Sebab kita bertanding di bumi ini sampai akhir. Pegang baik-baik, kita akan diberikan mahkota untuk pertandingan seperti menjadi seorang prajurit dari start awal sampai akhir, finishing well. Jadi kita bertanding yang benar, bukan bertanding untuk memegang suatu barang yang jahat dan kita berseru dengan akbar. Bukan. Yesus mengajarkan tentang kasih, tentang kebenaran sejati, bukan mengajarkan tentang kekerasan. Kita diajarkan bagaimana mengasihi musuh-musuhnya. Hari ini saya mau rindu saudara hari ini mendengarkan channel ini. Mari percaya bahwa hanya satu jalan menuju surga, yaitu Yesus Kristus. Saya masih ingat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Isa Rasulullah. Jadi tiada Tuhan selain Yesus Kristus, dialah utusan yang sanggup membebaskan setiap orang berdosa. Sebab Yesus berkata, aku datang untuk orang-orang berdosa, menyelamatkan bagi mereka yang tertawan. Hari ini saya mau sampaikan satu hal, bahwa di dalam Yesus ada jaminan kekal, keselamatan kekal. Jadi ketika kita percaya kepada dia, seperti Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum. Jadi kalau saudara percaya dan menerima dia, berarti saudara diselamatkan. Tapi kalau saudara tidak percaya, saudara ada di bawah hukuman hidup kekal. Pilih mana, mau selamat atau mau dihukum, tergantung dalam hidup saudara. Tapi saya sekarang sudah percaya, saudara-saudara saya semua sudah kembali dan sudah percaya. Tinggal kita bagaimana hari ini, sejauh mana iman kita. Dan kita percaya hal-hal yang benar, yang menjaminkan kita. Seperti saya kasih ilustrasi, dalam perjalanan ketika saudara naik pesawat, saudara ketika beli tiket, dan saudara dalam perjalanan saudara punya nasib ada di tangan kopilot. Ketika kalau kopilot tidak salah membawa saudara bukan ke tujuan, maka pesawat itu tidak akan sampai. Jadi saudara pastikan saudara mempercayakan Tuhan yang benar, sehingga saudara tiba tujuan dengan selamat. Hari ini dari saya, semoga Tuhan Yesus memberkati hidup saudara dan hidup kita semua, agar kita jadi berkat. Sebelum Tuhan datang, kita adalah orang-orang yang nama tercatat di buku kehidupan, bukan di luar halaman. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Akhirnya kita sampai di penghujung video ini. Ya, dari kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama, kita bisa melihat bahwa kasih Tuhan mampu menjangkau siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tidak ada hidup yang terlalu jauh untuk dipulihkan Tuhan Yesus. Perjalanan hidup yang penuh penolakan, air mata, bahkan kehilangan tidak pernah mudah. Tetapi saat seseorang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, di sana pasti ada damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang selalu berharap kepada Dia. Seperti dalam firman Tuhan katakan,
dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Matius 11 ayat 28, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam Roma 8 ayat 38 dan 39, firman Tuhan berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Buat Bapak Ibu dan saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, jangan menyerah dan jangan kehilangan harapan. Tuhan Yesus sanggup mengubah kehidupan, memulihkan hati yang terluka, dan memberikan pengharapan yang baru. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Bapak Ibu sudah menonton video ini sampai selesai. Kiranya melalui kesaksian ini boleh memberkati kita, menguatkan iman percaya kita kepada Kristus, dan tentunya kita juga harus menjadi berkat, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga bagikan video ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.